Selamat berjumpa kembali dengan saudaraku dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini kita lanjutkan kembali tentang cerita-cerita Satrio Piningit, atau mungkin nanti melangkah ke Ratu Adil atau Imam Mahdi, yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan terdahulu. Yang baru banyak kami sampaikan kepada saudaraku adalah mengenai kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan Majapahit belum dibuka, mudah-mudahan setelah 17 Oktober dibuka kerajaan Majapahit, Padang, Singosari, dan Mataram, karena sesungguhnya saya sendiri adalah merupakan pewaris sejarah daripada kerajaan Sunda Galuh, kemudian Majapahit, kemudian Padang, Singosari, dan Mataram terdahulu. Artinya catatan-catatan itu, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan masa lalu itu secara garis besarnya keluarga kami adalah memiliki sejarah secara komplit dan utuh, baik itu secara ilmiah maupun non ilmiah. Hanya sekali untuk hal-hal yang memang belum bisa disampaikan, ya ditahan dulu, karena yang harus disampaikan adalah sejarah kerajaan Sunda Galuh yang meliputi 22 kerajaan pada saat itu. Berdirinya itu di tahun 307, kemudian dipindahkan tuh tahun 1469 Masehi, dan di masa itulah catatan sejarah itu ada, baik itu raja-rajanya, kemudian patinya, langsernya, masa kerajaan, bahasanya, ilmunya, semuanya itu memang keluarga kami memiliki itu sebagai pembuktian terakhir barangkali nanti ketika memang harus itu pembuktiannya harus dibuktikan, ya kita akan buktikan nanti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh leluhur Sunda Galuh. Sementara ini sampai 17 Oktober saya harus ngebut untuk menceritakan tentang Satrio Piningit, kemudian perang Bubat, kemudian kerajaan ini karena berhubungan dengan sisi metafisika, sisi gaib, sisi sejarah. Sejarah itulah sesungguhnya lahiriahnya adalah sejarah, kemudian gaibnya adalah perang Bubat, atau yang disebut dengan pengkhianatan Bubat itu menutupi seluruh orang-orang Sunda Galuh, baik itu yang di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, secara tidak diketahui secara langsung dengan mata kita sendiri bahwa orang Sunda Galuh tertutupi dengan adanya pengkhianatan Bubat sejarah itu. Terutama ketika sudah digantinya nama pulau kan, yang awalnya Pulau Sunda Besar, Pulau Sunda Kecil, kemudian diganti dengan Pulau Jawa. Image masyarakat seolah-olah penduduk asli yang bukan sama-sama penduduk asli, tapi yang menghidupi pertama kali di Nusantara itu sesungguhnya bukan dinasti Jawi, akan tetapi adalah Galuh Purba yang berada di mana di Cianjur sana, di Gunung Padang, akan ditemukan oleh Belanda. Sampai sekarang kan tidak pernah diteliti secara serius. Adapun yang serius itu yang relawan-relawan yang sejarawan-sejarawan yang memang dia terketuk hatinya untuk membuka sejarah secara utuh, tapi kan sulit karena itu berhubungan dengan politik, berhubungan dengan sesuatu yang sulit untuk saya ceritakan kepada saudara semuanya. Kita buka suara sikonya kematian, ya ditunggu-tunggu lah, udah lama kan. Nyaman kayaknya kalau udah meninggal kan, tinggal kita berhadapan dengan malaikat kan dalam kubur kan, seperti itu. Nah, sejarahnya apa? Kenapa harus dibuka di perang Bubat? Karena dari situ harus dibuka dulu, kuncinya di situ. Sejak negara merdeka kan sampai sekarang tidak ada orang satupun yang bisa membuka sejarah secara utuh dengan pembuktian ilmiahnya, dengan non ilmiahnya. Nggak ada yang mau. Baru nongol aja udah dibunuh sama orang-orang Yahudi sejak zaman Belanda kan, sampai Orde Lama, Orde Baru itu kan kerajaan yang namanya sejarah Sunda Galuh itu dibungkam habis-habisan kan. Jadi kita akan jelaskan kepada saudaraku semuanya, keluarga saya yang memang masih keturunan Sunda, akan kami jelaskan terutama tentang mengenai masalah keyakinan agama kan. Orang tidak akan pernah mengerti kalau itu hanya berdasarkan pemikiran semata tanpa bersujud minta petunjuk kepada Allah atau kepada bisikan batin, akan sulit untuk diterima. Karena sudah pemikiran itulah sesungguhnya yang menutupi diri seseorang itu untuk membuka sebuah kebenaran, seolah-olah bahwa buku-buku referensi itu adalah hal yang benar, padahal belum tentu. Apalagi sejarah kita itu selalu diputarbalikkan oleh Belanda, baik tahun kejadian ceritanya itu di bumi hanguskan oleh orang-orang Belanda kan.
Ya mudah-mudahan aja Eropa termasuk Belanda kan di tahun 2003 akan dia terberdayakan dengan krisis moneter, dengan alam yang akan mencabik-cabik mereka, karena mereka sendiri kan orang-orang yang menutupi sejarah orang lain, orang yang menjajah negara lain. Mereka akan mendapatkan berkahnya barangkali ya, sama dengan kita waktu itu kelaparan ya kan, mereka akan merasakan kelaparan itu kan di sana. Itu kan bencana yang hebat itu akan terjadi di tahun 2023 nanti, perkiraan itu kan dari leluhur seperti itu disampaikan ya, saya sampaikan untuk saudaraku semuanya. Nah, bagaimana tentang keyakinan itu sendiri? Seorang Satrio Piningit punya keyakinan, punya. Seorang Satrio Piningit itu ada berapa? Banyak. Di Sunda Galuh banyak, di Majapahit orang Jawa banyak, orang Dayak saudara kita banyak, orang Kutai saudara kita banyak, orang Ambon saudara kita banyak dalam Satrio Piningit. Akan tetapi Satrio Piningit yang lulus menjadi seorang ratu adil itu tidak semudah membalikan tangan, apalagi mengaku seorang ratu adil di Nusantara. Boleh-boleh saja mengaku Satrio Piningit ratu adil kan, nggak dilarang, nggak melawan hukum. Tapi coba-coba mengaku seorang nabi kan akan ditangkap dan dilaporkan kan, seperti itu. Punya pemikiran yang harus kita ke depan. Jadi kita harus berdiri itu netral. Ini yang mana sejarah yang benar kan? Pernah kami minta petunjuk kepada Allah lewat istiharah, lakukan itu, baru disamakan. Kalau bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, dengan alam gaib seperti jin dinantin, atau mungkin dengan korenya leluhur sendiri, nanti akan ketemu. Tidak bisa berbohong, tidak akan bisa berbohong. Hal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat leluhur kita, mungkin lewat malaikat barangkali kan, kejadian masa lalu sekarang akan datang. Bukan sok tahu ya besok kita mau sakit ya, kalau kita makannya kan makanan yang biasanya kita makan jengkol gitu sakit ya, dimakan walaupun nggak diramal ya besok sakit. Kayak seperti itu, seperti ramalan kalau besok akan hujan ternyata tidak jadi kan. Mana ada orang yang mengecam BMKG kan, itu kan ngeramal. Apa bedanya? Ilmiah. Oh, kita pun ilmiah, sangat ilmiah. Jadi ilmu di Sunda Galuh itu ilmu yang sifatnya magic, itu harus diilmiahkan, tidak boleh tidak, harus diilmiahkan. Makanya ilmunya orang-orang Sunda Galuh tidak punya mantra-mantra, tidak punya jampe-jampe, tidak punya keris-keris, tidak menyembah sesuatu, menyembah-nyembah tuh enggak orang Sunda Galuh, karena sudah masuk Islam sejak abad ke-7. Nah, kita akan jelaskan sekarang siapa sih sebenarnya raja, orang yang pertama sekali masuk Islam itu di Nusantara. Itu sesungguhnya raja ke-6 kerajaan Sunda Galuh. Yang pertama sekali masuk agama Islam yang mengistilakan siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Soal sampean percaya atau tidak kan bukan urusan saya. Yang penting kan kita jalan ke petunjuk yang diyakini kebenarannya. Ini yang raja yang pertama sekali masuk Islam dan beliau diislamkan, termasuk apatihnya pada saat itu, adalah Maharaja Sangyang Purwacaraka Sancamanik Reksa. Beliau wafat atau tilam 705 Masehi. Makamnya adalah di Sukasari. Beliau sudah masuk Islam. Makanya makam-makam Raja Sunda Galuh tidak pakai tembok, tidak pakai apapun, hanya batu. Nah, kalau panjenengan atau saudaraku pernah ke Mekah ya, lihat makam orang-orang Mekah, orang-orang Islam di sana. Ada yang pakai batu nisan gitu, yang pakai permanen, pakai tembok, ada nggak sana? Nggak ada kan. Mau raja biasa sama seperti batu. Jadi jangan mencari makam-makam yang ada di Jawa sana kan, daerah mana pakai tembok dengan megahnya. Oh tidak, karena Sunda Galuh sudah masuk Islam, dan itu adalah yang mendapatkan pelajaran itu langsung dari Nabi besar Muhammad SAW, tidak lewat siapapun. Makanya makam-makamnya itu hanya berupa batu. Sampai mau nyari kemanapun makamnya dari Sunda Galuh itu semuanya menggunakan batu, dan batunya semuanya sudah saya teliti, sama semuanya itu batuan purba, jenisnya kalsedon, jenisnya udah saya bawa ke Jakarta, itu udah saya teliti semuanya kan. Walaupun sejak kecil ini makam Raja dari oleh kakek saya, ya saya harus teliti secara ilmiah, sama semuanya. Dari setiap keturunan kerajaan Sunda Galuh makamnya pasti mengandung das emas, pasti di bawahnya ada pain emas, ada urat emas, itu dapat dipastikan. Makanya kelak akan negara kita itu akan makmur, itu bukan omong kosong. Saya bertahun-tahun membuktikan.
ke Purwakarta, kemana tanah itu semuanya mengandung emas. Bandung itu mengandung emas kan, Bogor di Pongkor tuh gak ada apa-apanya dengan di Purwakarta, gak ada apa-apanya dengan di Sukasari, gak ada apa-apanya dengan di Luhur. Itu sama, sudah diteliti dari batuannya, semua sudah diteliti. Itu harus secara ilmiah, bukan bahasa gaib. Jadi orang yang pertama sekali masuk Islam itu adalah Maharaja atau raja di kerajaan Sunda Galuh yang keenam. Nah, kemudian masuklah istrinya, anak-anaknya, kemudian semuanya. Beliaulah yang menyampaikan ajaran agama Islam yang didapatkan dari Nabi besar Muhammad SAW, seperti itu. Makanya sejak abad ke-7 sampai tahun 1900-an, Islam di Indonesia itu sama, nggak ada perbedaan, sama semuanya. Idul Fitrinya sama, sholatnya sama semua, cara berzikirnya semua sama. Tapi setelah 1900-an, nah itu ada perubahan. Karena 1290 orang Yahudi masuk ke Indonesia, dia masuk ke berbagai suku, berbagai agama, masuk ke agama menjadi seorang kiai, ustaz, dia mengajarkan agama yang seolah-olah benar, agak nyimpang sedikit lah. Seperti itu yang diajarkan oleh mereka. Saya Sunda Galuh tidak pernah mengenal seperti itu. Sunda Galuh tidak pernah mengawali, bukan menghinakan, bukan. Memang kami tidak mengenal, kami hanya mengenalnya kiai. Jabatan di Sunda Galuh itu adalah kiai. Sebelum masuk Islam masih agamanya Nasrani, itu namanya resi jabatan itu. Setelah masuk Islam abad ke-7 diganti namanya menjadi kiai. Setelah perang Bubat diganti namanya menjadi Langser, karena dibunuh-bunuh oleh orang-orang Yahudi dan orang Belanda. Dia berubah nama menjadi Langser. Kalau di budaya orang Sunda itu kalau ada pengantin ada Langser, seperti itu. Sesungguhnya itu Langser itu seorang kiai, dia menyamar seorang Langser, dia menari-nari. Dalam pesan tarian itu sangat mengerikan sesungguhnya. Kembalilah kamu katanya. Seperti itu, nari-nari, goyang-goyangkan seolah-olah menerima tamu. Dia itu seorang kiai, sesungguhnya seorang kiai. Aslinya seorang Langser adalah seorang kiai. Tidak gegabah sebenarnya kan itu semenjak setelah perang Bubat, setelah kerajaan Sunda Galuh dipindahkan ke Kutai Lama, ke daerah Anggana. Karena seorang kiai diubar, raja-raja dibunuh, diubar, keturunan dibunuh sampai ke dalam Orde Baru. Namanya sejarah Sunda diangkat, wah banyak yang menghinakan, banyak yang mengecam. Rumah kamu dikepung oleh orang-orang mereka lah yang pernah mengalami kan, sampai nangis di rumah saya kan. Cuma Kang Indah kalau yang berani, saya sih berani mati kan, diharapkan udah sejak lama. Kematian yang sangat indah ketika kita membuka sebuah kebenaran itu. Hanya yang didugalah sebuah kebenaran. Kalau saudaraku tidak percaya, ya diduga sebuah kebenaran yang benar dan nyata. Makamnya ada semuanya. Bagaimana kalian Sunda Galuh itu lengkap, tapi tidak akan kami serahkan sebelum presidennya itu memang dari keturunan raja terdahulu yang memang perintahnya diserahkan. Kalau enggak ya enggak. Dari 17 Oktober besok ada acara, ya sakarepmu. Percaya apa enggak ya terserah kan. Tinggal kita lihat ke depan kan. Lihatlah YouTube ini kan, sampai 2024, 2030 lah nggak saya masih hidup, nggak gitu aja lah. Yang paling pembuktiannya kan seperti itu. Nah setelah Maharaja Sanghyang Purwacaraka Sansamanitik Reksa, itu penerusnya adalah Maharaja Wastu Kencana Sakti. Itu film tahun 1829 Masehi. Nah ini sudah masuk Islam. Hampir seluruhnya, hampir 92% itu masuk Islam di kerajaan Sunda Galuh. Nah, yang tidak masuk Islam ada, masih Nasrani ada, keluarga kita ada, dari keturunan Sunda Galuh ada. Kita mengakuinya, makanya ada di wilayah tertentu di Jawa Barat barangkali ya, ada yang mayoritas penduduknya agama Nasrani. Nah, itu masih keluarga Sunda Galuh sesungguhnya. Kita saling menghormati, mereka mau Nasrani mau apa, tetap saudara. Nah, yang tetap memegang Hindu itu saudara kita dari Tarumanegara. Nah, dari situlah mereka persaudaraan itu mulai agak jauh, agak renggang itu sesungguhnya setelah terjadi perang Bubat. Karena diubar siapa nih pewaris sejarahnya gitu kan, juru tulisnya siapa, itu diubar, dibunuh. Ketuanya siapa, dibunuh. Apalagi ketua raja paling cepat dibunuh kan. Makanya dia munculkanlah cerita Satrio Piningit ke Ratu Adil kan. Sekali dia muncul seorang Satrio Piningit habis dibantai.
Kalau yang tidak Satrio Piningit apa Hono Coroko itu ya pengkandalan itu kan. Suka-suka kau lah ya bu, ngeramal kayak apa kan, tinggal buktinya ke depan. Butuh pembuktian bukan ucapan kan. Apa yang saya sampaikan terbukti apa enggak, lihat 2023 kan. Jago saya bilang. Apa kalau Eropa masih bisa bertahan 2023 hanya satu atau dua negara saja, itu pun sudah terseok-seok. Yang lainnya sudah sama ketika kita dijajah oleh Belanda, kelaparan, menderita mereka. Bagus lah, saya bilang bagus. Kenapa bagus? Kalau ya namanya alam kan, kalau kita benci sama alam ya alam yang akan membenci kita. Kalau kita cinta sama alam ya tidak akan membenci kita. Apakah alam akan menurunkan apa karma kan ya, kalau dilihat di seluruh ciptaan Allah kan, alam itu adalah benda mati yang berzikir kepada Allah tanpa henti, termasuk binatang berzikir tanpa henti. Jadi sesungguhnya di dalam alam itu ada kodam yang kita tidak mengetahuinya. Sama dengan manusia. Manusia seperti saya itu kan jasad, ada ruh, ada nyawa, ada korin, ada nur. Nah itu ada 5. Kalau orang Sunda Galuh yang nggak tahu apa yang menurut orang-orang tua itu kan apa sedulur lah. Dulur anu opat nu kalima pancer eta sabenerna. Mereka hanya bilang seperti itu, hanya keluarga saja. Kalau saya bongkar sampai di dalam, apa bedanya ruh dengan nyawa? Kalau nyawa dia tidak punya pikiran, tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi ruh mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena disitulah sesungguhnya ruh itulah kunci utama kita. Jasad dengan ruh itu kan ketika kita masih hidup, ketika sudah meninggal, jasad itu kan akan dimakan oleh oleh yang di bumi lah gitu, ulat segala macam kan, tapi ruhnya kan tidak, dia ruhnya hidup. Urusan membangkitkan apakah nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat, ya itu mah urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi kita ilmiahnya kan seperti itu. Nah, dengan korinnya sendiri adalah merupakan teman ketika kita lahir, itu korin. Nah, leluhur itu korin yang menyampaikan, korin bukan yang udah meninggal kemudian menyampaikan sesuatu kepada kita, bukan, tapi korin yang menyampaikan. Ada korin, ada jin, ada tin, ada malaikat, ada yang alam-alam yang saya sendiri tidak mampu untuk kesana, karena itu harus orang soleh lah, harus keturunan pejabat itu mah, keturunan proklamator barangkali seperti itu, yang mempunyai kemampuan metafisikanya luar biasa. Kalau orang Sunda Galuh mah ya orang-orang pinggiran lah, namanya orang pinggiran kan, tidak sehebat apa yang diperkirakan. Banyak yang bertanya, banyak yang segala macam kepada saya lewat Facebook pun ya jawab adanya. Kalau tahu ya saya jawab, kalau enggak. Dia tidak boleh yang namanya menyembunyikan sesuatu di akhir zaman. Kejujuran itu sangat dibutuhkan. Itu sampai ke-14 itu adalah Maharaja atau orang lebih mengenalnya dengan nama Prabu Siliwangi. Nah itu yang banyak orang mengagung-agungkan Prabu Siliwangi, menyamat-nyamatkan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sejak kemarin 2019 kan udah mulai hilang. Mulai kalau dipanggil itu kadang datang, kadang enggak, karena besok hilang semuanya. Saya jamin hilang semuanya. Kalau saudaraku sekarang seorang sesepuh kolot baik di Ciamis, di Galut, dimanapun juga, hilang besok. Cuma malam Jumat jam 12 malam itu hilang, akan hilang. Menurut leluhur akan hilang. Kata leluhur, aku sudah nggak sudi lagi, udah nggak sudi lagi aku, kata dipanggil oleh kaum, oleh keluargaku, oleh bangsa manusia, kecuali orang yang aku pilih, aku suka. Seperti itu. Kita buktinya besok malam. Sekarang tanggal berapa ya? Besok tanggal 17 kan, hari Senin. Nah Jumat, Kamis malam Jumat jam 12 malam hilang semuanya kan. Kita bertaruh lah. Hilang itu akan hilang ya. Nah namanya ada Mahaprabu Siliwangi, itu kakeknya. Ada Mahaprabu Siliwangi. Kalau nama kakeknya itu Mahaprabu Siliwangi, itu Mahaprabu Dewa Niskala Sekar Sakti. Ada lagi panjangnya, terlalu panjang. Itu film tahun 1032. Itu makamnya di Sukasari. Nah kemudian kalau Mahaprabu Siliwangi ini namanya sama panjang.
karena dia merupakan cucu yang paling disayang sama kakeknya, karena dia kan dari istri ketiga, hidupnya di luar istana gitu kan. Ini keraton di sana lah, nanti dibuka nggak tahu tahun berapa, masih utuh loh kalau yang Sunda Galuh, masih utuh. Nah itu nama nama apa ketika dinobatkan jadi raja itu Mahaprabu Dewa Niskala Putra Mahaprabu Wastu Kencana Sakti. Ini merupakan raja yang ke-14. Nah, filmnya itu 17 Oktober 1133 besok itu. Makanya ada acara nyanduk namanya, itu kan sangat bersejarah. Sebenarnya itu wafatnya Mahaprabu Siliwangi, wafatnya Sang Hyang Sagala kan yang raja pertama itu 17 Oktober. Ada 5 dengan permaisuri kalau tidak salah ya, yang filmnya 17 Oktober. Saya harus bukakan besok, aja harus berdoakan. Nah seperti itu. Jadi ketika Islam sudah masuk itu memang ajarannya itu sama, nggak ada perbedaan, sama kan, sholatnya sama, salatnya sama, semuanya sama kan. Yang perbedaan hanya di sunnah saja kan. Di sunnah kan urusan masing-masing kan. Dalam hal kebaikan kan, kenapa kita harus bilang itu bid'ah kan. Orang Sunda Galuh tidak pernah mengecam apa menyindir orang-orang lain yang agama Islam atau agama yang lain, ya sama saja. Karena kan dari luhur itu ajaran yang kami terima itu kan dari raja-raja Sunda Galuh, dari zaman dahulu itu kami sudah terbiasa lah kalimatnya itu kan, apa, nunut dan patuh terhadap leluhur, terhadap agamanya gitu, terhadap negara. Jadi kami tidak pernah memberontak terhadap negara, kami tidak pernah demo pun, kami tidak pernah. Orang Sunda Galuh tidak pernah, baik sejak zaman Soekarno maupun sejak Pak Jokowi, kami keluarga Sunda Galuh tidak pernah untuk demo. Kami hanya berdoa saja, cukup dirumahkan seperti itu. Yang diperintahkan oleh leluhur ya tidak boleh salah, yang diperintahkan oleh agamanya tidak boleh salah, yang diperintahkan oleh negara pun tidak boleh salah. Jadi ada 3 dimensi yang harus kita pegang teguh agar supaya agar supaya kehidupan ini seimbang. Ada lahiriah, ada batiniah kan, seperti itu. Nanti ujung-ujungnya bahwa di suatu saat kemudian hari itu memang akan munculnya seorang Sarvapengit dari kerajaan terdahulu, ya bisa Sunda Galuh, bisa Majapahit, bisa Pajang, bisa dari Ambon, bisa dari Kalimantan, bisa dari Sumatera. Itu kan kekuasaan Allah. Kalau itu dalam manusia pilihan yang sulit, saya sendiri untuk berbicara mengatakan si A, si B, si C orang mana, saya sulit, saya tidak boleh untuk menyampaikan seperti itu. Hanya ciri-cirinya kan, ciri-cirinya saja. Nah kalau selesai nanti Pak Anies Baswedan, saya sudah di YouTube sebelumnya kan, bukan meramalkan, memang leluhur pengennya sih ya si A, si itulah gitu kan. yang pernah jadi gubernur lah, seperti itu kan. Ada YouTube sebelumnya ya, nanti saya kiranya nanti pro ke A, pro ke B kan, kurang baik rasanya, karena kan yang namanya calon presiden itu kan orang tua kita, artinya orang pilihan lah, orang yang terbaik di antara kita gitu, di antara masyarakat. Nah mudah-mudahan seperti saudaraku, kita akan lanjut kembali nanti untuk mengubah sampai 17 Oktober ini kan. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan saudaraku semuanya selamat di tahun 2023 yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.